sosok Pak Wo nih, cuma tes saja kayak nanya, Kenaina udah nonton video terbaru dari YouTube ini, Easy to You namanya. YouTube Easy to You, keren kali YouTube itu. Nah, dari sanalah tiba-tiba malah karakter Pak Wo ini yang naik. YouTube-nya juga gimana ya? Karena saya pribadi gitu takut nih ya. Tapi udah tetap pertahankan diri ini, nggak boleh dihilangin Pak Wo. Alhamdulillahnya ya sekarang Bapak Bupati itu lebih kenal Pak Wo daripada Iben. Bukan duta kampus, duta ini ya, duta Agaminong. Tapi nggak apa, seenggaknya dengan demikian juga orang juga lebih kenal lah. Wah, ada sosok Agaminong. Ternyata menjadi seorang Agaminong juga nggak harus yang lurus gitu aja. Bilang juga Pak bisa Wo jadi itu alter egonya Iben. Alter ego. Atau kalau orang-orang yang percaya zodiak, karena orang Pak Wo lihat dia, Pak Wo itu Gemini. Gemini itu katanya punya 2 kepribadian. Pak Wo itulah kepribadian Iben. Ramai juga tuh netizen juga bilang, "Abang biasa aja, nggak usah dibuat-buat." Bukan dibuat-buat, ini aslinya loh, aslinya. Ini real. Informasikan aja dulu, jangan pernah berdiam diri. Karena Pak Wo saat ini lumayan sangat menyesal lah mengapa saya tidak memulai ini saat masa-masa Covid dulu ya, karena Covid dulu memang dunia digital sangat lumayan ya. Saya bilang mulai aja dulu kawan-kawan, jangan kalian mempertanganilah, malulah, nanti aja lah. Boleh ada kata nanti aja, tapi alasan kalian berkata nanti ajanya itu ada alasannya. Ya, misal kayak kalian itu rajinnya berolahraga, ya mungkin aku nggak sempat tuh rajin olahraga kali, udah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Keslam, kembali lagi bersama saya Azra Khaira Zalika di Komincast, Komunikasi Inspiratif lewat Podcast. Nah Keslam, hari ini kita memasuki sesi atau segmen yang sangat spesial, yaitu talk show dengan tema membangun reputasi dan kredibilitas konten creator di era digital. Baik, teman-teman tahu nggak sih, media sosial kini tidak hanya lagi menjadi sarana komunikasi, tapi juga menjadi wadah untuk mengekspresikan diri, berbagi informasi, dan juga membangun identitas. Nah, dari wadah inilah lahir kreator-kreator hebat, seperti salah satu narasumber kita hari ini yang tentunya juga merupakan bagian dari warga ilmu komunikasi. Selamat datang Bang Ibnu Marda, atau lebih dikenal sebagai Pak Wo nih teman-teman. Pak Wo diundang ke sini ya. Waduh, sebuah kehormatan nih bagi Azra kedatangan Pak Wo dan bisa mewawancari Pak Wo hari ini. Aduh, malah Pak Wo juga yang malah hormat nih, dan juga terima kasih banyak akhirnya bisa diundang ke acara keren kayak gini ya. Wah, kirain tadi mau podcast, ternyata lebih asik talk show ternyata ya. Talk show hari ini kita, luar biasa. Nah, tapi teman-teman harus Azra kasih tahu juga bahwasanya Pak Wo atau Bang Iben ini merupakan wakil 1 Agam Abdia tahun 2024, luar biasa. Baru aja lengser kemarin. Baru aja lengser. Oke, mungkin bisa kali ya kita tanya saat ini gimana nih kabarnya nih Pak Wo? Alhamdulillah saat ini kabar sangat baik dan juga ya sehat-sehat walafiat saja. Walaupun sedikit pusing ya, hari ini mau konten apa ya? Lagi mikir-mikir tema konten. Iya, karena memang akhir-akhir ini ya alhamdulillah arah yang mau dituju, tiap hari itu bertanya aku mau konten apa hari ini atau mau ngupload apa hari ini. Nah, luar biasa. Kalau selain itu kesibukannya apa nih Pak Wo? Kesibukan saat ini ya karena memang sudah di penghujung semester ya, sesuai dengan kontennya senior ini. Saat ini alhamdulillah baru mencoba magang juga. Alhamdulillah keterima magang di kantor DPRK Banda Aceh. Jadi ya mungkin bisa dibilang saat ini bisa ya ngikut-ngikut beberapa anggota DPR lah yang turun ke lapangan untuk mendokumentasikan. Nah, di bagian itu mungkin kesibukannya lain lah itu. Oke, luar biasa, ternyata Pak Wo juga lagi sibuk magang teman-teman. Sebuah makin agak eksklusif nih ya bisa undang Pak Wo hari ini. Iya benar sekali, paksa izin nih. Waduh, agak takut dia. Terima kasih Bapak DPRK sudah mengizinkan Pak Wo untuk hadir ke sini. Luar biasa ya. Oke, nah tadi kan kita udah singgung nih kalau Pak Wo ini merupakan wakil 1 Agam Abdia dan juga seorang content creator. Nah, teman-teman Kesmo ini pasti penasaran kira-kira gimana
Pak O bisa mulai menjadi content creator? Gimana sih ceritanya awalnya gitu? Oke, kalau ditanya soal bagaimana mulai jadi seorang content creator, jauh sebelum jadi ya duta atau agaminong ya. Iya. Jauh sebelumnya itu kalau kita tarik bisa aja seharusnya Pak O itu bisa mulai harusnya dari SMA, tapi sayangnya nggak ambil kesempatan itu. Jadi di SMA dulu udah ngikut-ngikut ekskul multimedia, jadi memang anak yang depan ya, bisa dibilang ya depan kamera ataupun belakang layar kamera ya, udah megang-megang kamera, video sana sini, jadi udah belajar digital. Terus saat masuk dunia perkuliahan, nah itu ya mungkin satu hal lagi selain persekolahan, ya gini ya, di keluarga juga ada yang selebgram ya, atau ya abang Pak Wo itu seleb ya. Dan YouTuber lah kalau bisa dibilang. Dia juga bilang kenapa nggak ikut jejak abang terus, mulai terus ikut jejak abang yang mulai YouTube segala macam ini. Jadi ya dibantu dikit dengan dia yang dia bilang coba aja bikin sendiri dulu, ntar kalau memang butuh teman juga coba aja bikin teman. Ya jadi pertama nge-YouTube dulu awalnya, bukan kreator digital TikTok dengan Instagram gini. Oke. Awalnya itu di YouTube sendiri, terus tiba-tiba ya makin semangat ngajak teman-teman ilmu komunikasi. Ternyata Ilkom ini ya sangat cocok ya, ada tim-tim produksi YouTube gitu kan. Ya tim YouTube, tapi ya YouTube-nya kurang naik. Jadi kan kayak cari info nih, oh gimana ya cara biar penonton di YouTube-nya ini bisa naik. Oh ternyata promoin ke TikTok. Nah, jadi kan promosiin nih video-video YouTube tadi ke TikTok. Tahu videonya ya cuma potong-potongan aja, potongan dari ya video yang udah jadi di YouTube. Terus ya tetap juga nggak rame. Akhirnya coba ke bentuk sketsa. Nah, tahu nggak sketsa kan? Memang saat itu inspirasi utamanya bisa dibilang itu yang Sasuke ya. Sasuke teman kita yang di komunikasi juga ya. Wah, mau tes nih, cobalah. Bikin mau promosikan video-video YouTube-nya, terus kepikiran, oh iya, udah ada orang dengan karakternya itu ini kan banggakan daerahnya sendiri. Wah, daerah Abdia belum ada. Nah, karena kebetulan memang Pak Wo itu kan sukanya niruin orang ya, impersonate atau bahasanya, atau lebih sukanya itu niruin aksen atau dialek orang. Nah, cobalah sambil pakai dialek orang Abdia, ya kan? Muncullah sosok Pak Wo nih, cuma tes aja kayak nanya, gimana udah nonton video terbaru dari YouTube ini, Easy to You namanya. YouTube Easy to You, keren kali YouTube itu. Nah, dari sanalah tiba-tiba malah karakter Pak Wo ini yang naik. YouTube-nya juga gimana ya? Nggak naik-naik, jadi ya orang-orang malah ingat, orang-orang yang teman-teman di Banda Aceh atau nggak di Abdia gitu, Pak Wo. Makin diingat sama Pak Wo. Wah, ini branding Pak Wo udah naik nih. Sampai teman-teman yang di belakang layar YouTube itu juga bilang, tahu nggak, Ben, cara Iben penyampaian jadi Iben depan kamera itu berbeda saat Iben jadi Pak Wo. Katanya itu kalau jadi Pak O lebih lancar. Sedangkan kalau jadi Iben terbata-bata lah. Pokoknya kan karena itu kan kontennya itu storytelling ya. Nah, jadi coba tes Pak O kita bawa ke YouTube-nya juga, tapi di ini juga kita bawa TikTok-nya. Jadi ya udah dua-dua kami bikin, di YouTube tetap bikin, di TikTok juga bikin. Jadi disitulah bisa dibilang awal kemunculan jadi content creator sosok Pak Wo lah. Nah, di sini nih pasarnya dapat nih. Dan mungkin bisa dibilang sebarak selatan ya, sekarang orang udah kenal lah panggilnya, bukan lagi Ibnu atau Iben tapi Pak Wo. Luar biasa. Jadi tadi bermula dari ikut PDD, katanya PDD itu lingkaran setan. Setan. Sampai dari SMA ke kuliah PDD lagi. Ya, PDD terus ya, pubdoc terus nih ya. Dan akhirnya menjadi seorang Pak O. Yang awalnya cuma cobain nih Bang. Coba-cobain aja. Coba-cobain. Oke, kita juga penasaran nih Bang Iben. Apa sih menurut Bang Iben bedanya membuat konten dengan membangun personal branding di media sosial? Apalagi abang pertama brandingnya tuh Pak O ya. Terus juga join Agam Inong. Itu gimana cara membalancekan personal branding sama content creator juga? Oke, benar, baik. Pertanyaan bagus sekali. Jadi mungkin ada kejadian juga nih ya. Sini kita sambil curhat dikit, nggak apa-apa ya? Boleh dong, boleh banget. Dengan beberapa kejadian Pak Wo. Baik itu curhat ini sedikit, mungkin curhat sama netizen sama orang-orang di ini. Branding Pak Wo dan branding duta atau Agam Inong itu berbeda. Karena sempat orang dinas dan juga teman-teman alumni dari Agam Inong juga negur.
kan kamu udah terkenal Pak Wo nih, tapi nggak bisa ya bawa jadi Pak Wo dalam Agaminong. Ya harus berbeda lah kan. Mungkin kalau Azra sendiri udah join ke dunia perdutaan paham lah ya. Iya. Kalau bahasanya ya duta ini kan kita seseorang yang dilihat ya, dicontohi atau ada mannernya dalam sana. Sedangkan Pak Wo itu kan bisa bilang ya freak, tinggal sana ini, tinggal ucap sana, ucap sini, tinggal ya ucap sana sini kan. Ya kalaupun duta kan kita akan jumpa dengan orang yang ya bisa dibilang kayak kepala dinas dengan bupati segala macam. Kita harus ada manner atau jaga image-nya. Jadi memang ada perbedaan di sana. Ya kita memang harus tunjukkan sosok yang baik ya ke dalam masyarakat karena memang ada sopan santunnya ya kalau memang jadi seorang duta. Dan itulah memang bedanya dulu. Oh jadi Agaminong ya ikut aja dulu. Tapi alhamdulillahnya nih ini bukan bermaksud apa ya. Dengan Pak Wo sebenarnya kemarin agak risih enggak hampir dihilangin Pak Wo ini gara-gara Agaminong ya kayak gitulah ya. Pak Wo mungkin saya pribadi gitu takut nih ya. Tapi ya udah tetap pertahankan diri ini, nggak boleh dihilangin Pak Wo. Alhamdulillahnya ya sekarang Bapak Bupati itu lebih kenal Pak Wo daripada Iben. bukan duta duta ini ya, duta Agaminong. Tapi nggak apa, seenggaknya dengan demikian juga orang juga lebih kenal lah. Wah ada sosok Agaminong. Ternyata menjadi seorang Agaminong juga nggak harus yang lurus gitu aja. Kita juga bisa jadi diri kita sendiri, nunjukin ke masyarakat. Itu kan lebih kalau memang masyarakatnya butuh sesuai dengan target audiens ya, dengan masyarakat yang lebih muda dengan mendengarkan kita modelan gaya seperti ini adalah ya udah nggak apa-apa. Coba tes namun tetap kalau nanti ada penugasan dutanya tetap jaga mannernya. Wow, jadi gitu ya Bang Iben, luar biasa nih jawabannya ya. Oke, next question nih Bang Iben. Zaman sekarang kan banyak ya orang pengen dikenal lewat media sosial. Tapi kita tuh kadang lupa ada satu kunci utama dalam membangun personal branding di media sosial. Kira-kira menurut Bang Iben, apa sih poin utama untuk membangun personal branding? Oke, kalau kita bahas tentang ini, poin sebelumnya pertanyaannya ini ya tentang tadi bagaimana perbedaan personal branding dan juga ini ya, jadi content creator ya. Perlu sebelum ini bisa kita jawab lagi yang kembali yang 2 dan 3-nya. Jadi sebelumnya itu harus kita pahami dulu perbedaan memang personal branding sama content creator. Content creator itu kalau menjadi membuat konten itu itu ada beberapa hal ya. Ada bisa storytelling, ada sketsa, ada bisa dibilang apa lagi ya, pokoknya vlog. Nah itu bisa juga ya vlog makan segala macam. Nah itu membuat konten. Kayak pada dasarnya fungsi dari komunikasi ya, menginformasi dan juga menghibur. Jadi tinggal pilih mana. Atau bisa aja kayak saya itu kayak menggabungkan hiburan dan informasi atau informasi hiburan. Nah makanya saat ini branding yang saya indikasikan adalah sosok Pak Wo itu orang yang menghibur dan juga memberi informasi. Nah jadi itulah bisa dikatakan bahwasanya kunci utamanya itu adalah bisa dibilang ingin jadi apa. Tapi kadang ya orang-orang zaman sekarang kan wah bingung nih mau jadi apa. Ya udah itu bisa kita buat di poin kedua aja, ingin jadi apa. Makanya poin pertamanya adalah berani dan ingin mau menyampaikan apa. Mau menyampaikan apa dulu, karena memang pada dasarnya kalau mau masuk ke dunia digital gini, kita itu mau mau menginformasikan apa biar orang percaya. Karena kayak orang bilang jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Nah, kemas dulu bagaimana informasi disampaikan. Nah, pelan-pelan, di sanalah personal branding kita tanamkan. Jadi ya walaupun tadi ada bahasa yang tadi, tetap harus ada nih kita. Ya orang harus tahu dong. Ya kadang orang nerimaan informasinya, tapi yang ngomong siapa? Ya masa ya bisa dibilang kita nggak boleh batu, misalnya kalau batu nggak boleh minum ini. Yang bilang itu anak politik, jamu nggak? Nah kalau yang bilang itu anak kedokteran mas boleh lah ya. Nah kan itulah dinamakan dengan personal branding. Bener. Arah kita mau kemana sebenarnya. Nah juga karena kalau kita bilang personal branding memang nggak harus yang depan kamera aja, belakang kamera juga termasuk personal branding. Ya kayak misalnya kita tuh bisa dibilang belakang kamera dia kayak pengalaman Iben pribadi saat ini di magang di DPRK nih sama Pak Irwansyah misalnya.
Ya kan itu kan belakang kamera ya, Iya. memvideokan Bapak bagaimana Bapak di terjun lapangan membuat konten bapaknya juga. Wah, Bapak lihat, wah bagus kontennya. Ternyata Iben tidak hanya bagus depan kamera, tapi belakang kamera dia juga bagus. Dia bisa jadi kameramen. Nah, itu salah satu personal branding. Semua kita personal branding itu gak harus semua tentang kamera. Ini hanya sebuah bentuk, kalau depan kamera ini kolaborasinya aja. Awalnya itu pilih, kamu mau kamu pemadam kebakaran, kamu itu guru, kamu itu guru PAUD segala macam, itu dulu bangunkan. Nah, bangunkan dengan relasi dengan orang-orang terdekat lu, baru nanti pelan-pelan kita masuk ke dunia digital. Nah, Oke, berarti intinya jangan cuma depan kamera, tapi Iya. harus belakang kamera juga Belakang kamera juga. seimbang gitu ya Iya, personal benar. brandingnya. Iya. Oke. Next, Bang Iben atau Pak O ya, lebih Oke. akrab nih. Pak O kan sekarang tuh dikenalnya sebagai Pak O. Iya. Jarang orang mungkin kenal Bang Iben. Hmm. Kalau kita bilang di kampus, ada jumpa Bang Iben nggak? Siapa Bang Iben? Nah, gitu mungkin ya. Gimana sih cara Pak O sendiri atau Bang Iben tuh melaraskan antara citra online dengan kehidupan nyata? Bisa dibilang, ramai orang bilang Pak Wo itu alter egonya Iben. Alter ego, Alter ego. Atau ya. kalau orang-orang yang percaya zodiak, karena orang Pak Wo lihat dia, Pak Wo itu Gemini. Gemini itu katanya punya 2 kepribadian. Pak Wo itulah kepribadian Iben. Ramai juga tuh netizen juga bilang, "Abang biasa aja, nggak usah dibawa-buat." Bukan dibawa-buat, ini aslinya loh, aslinya. Ini real Azra. Karena kayak tadi Pak Wo cerita saat orang-orang teman-teman YouTube tuh bilang kalau saat bercerita sebagai Pak O itu lebih lancar. Ya, nah mengapa Iben atau Pak O sendiri kalau acting jadi Pak O itu kayak real. Wah, aku bebas, aku nggak terikat, aku nggak harus, maaf lah, memang kita harus pada dasar jaga manner, jaga sopan santun. Namun dengan di sana pada dasarnya memang menjadi ya aku pada dasarnya bentuknya memang gini ya. Sikapnya, walaupun pelan-pelan ya harus tetap diimbangi lah dengan sopan santunnya. Lainnya juga Azra, sebenarnya ini mungkin curhat dikit ya. Oke, Kita curhat dikit. Awal-awal kemarin sebenarnya udah cukup malu sebenarnya ya. Jadi Pak Wo, tapi makin lama lupa, wah ini memang branding aku nih sebagai orang, maaf bilang agak freak gini ya. Karena gini, ada cerita, mungkin Azra ingat kita pernah bikin Komporia kemarin ya. Iya, Komporia Kita ngundang 2024. kita ngundang artis Juicy Lucy ya. Kan Pak O jadi MC-nya nih di Malam Puncak ya, sebelum Uwan dan Juicy Lucy-nya naik. Nah, itu MC sama Kak Kia ya, Rizky Putri. Di sana Pak O bingung, ini bagaimana ya jadi MC dengan acara dengan 3.000 penonton langsung. Ini beda Azra, sangat berbeda rasanya dengan 3.000 orang langsung nonton sama 3.000 penonton di Reels ya, di Reels IG, di TikTok. Sangat berbeda karena 3.000 langsung nonton, itu mereka bisa komentar langsung nih. Iya. Nah, di sana kan Pak O, wah aku tetap jadi diri aku sendirilah. Aku coba aku coba menghibur. Ternyata bagi mereka hiburan Pak O itu ya malah bilang mungkin kurang lucu, kurang nangkap di mereka dan freak. Mereka 3.000, bisa dibilang 3.000 orang itu niatin freak. Wow, di sana mental lumayan down. Mental down, bahkan wah ngonten pun nggak, setelah acara Komporia juga kemarin, wah nggak berani, agak gimana ini ngonten agak ini ya. Cuma akhirnya pada dasarnya menerima diri, lupa. Kan pada awalnya branding Pak O itu kan memang freak. Dan mereka teriakin freak, wah memang betul aku freak. Oh, dan juga mereka yang minta kan. Mereka yang yakin freak ya. Udah, dengan begitulah cara sambil tenangin diri, nerima aja. Oh yaudah, dengan kalian makin teriakin freak, aku makin freak. Kayak bisa dibilang kayak bisa mendem atau kayak anak kecil yang, "Dek jangan naik, Dek." Naik. Kan naik, coba dibilang naik terus. Nah itu. Oke. Jadi emang ada ya ternyata komentar-komentar negatif kayak itu, ternyata Pak O sendiri menerima gitu ya. Wah banyak, apalagi dengan branding yang baru ini tentang senior itu banyak sekali komentar netizen yang lumayan bikin melekit lah ke hati. Ya. Oke, jadi daripada kita dengerin kata netizen nih Bang, mending sekarang kita main game. Waduh, boleh kali itu. Jadi di sesi ini teman-teman sangat spesial karena kita akan menghadirkan mini games yaitu This or That. Gampang aja Pak O, gampang aja Bang Iben. Okay. Ini Bang Iben cuma jawab pilihan A Okay. atau B. Enggak sih, maksudnya nanti Azra bakal bilang
kata apa dan apa. Bagaimana pilih aja dengan cepat ya. Oke. Janji ya, baik. cepet Oke. ya. Itu usahakan cepat ya. Nggak ada jawaban benar salah. Oke, baik. ready Pak O? Kita ready-kan aja lah, boleh. Oke, yang pertama. IG Reels or TikTok? Reels. Oke. Konten edukasi or konten hiburan? Konten hiburan. Editing di HP or editing di laptop? Wah, editing di HP. Oke. Oh benar, maaf, editing di laptop. Oke, agak labil Ya. ya. Oke, next. Konten solo or kolaborasi? Wow, bahasa juga menarik. Mungkin konten solo. Konten solo. Konten solo. Oke, lanjut S2 or langsung kerja? Langsung kerja. Langsung kerja. Oke. Hilang laptop atau hilang HP? Wow, berat ya. Dengan dunia saat ini mungkin hilang laptop. Oke. Lighting mahal or cahaya matahari plus doa? Wow. Ada plusnya di belakangnya. Plus doa ya. Ya kalau memang kita udah realistis aja, ya jarang keluar main ya. Mungkin lighting mahal deh. Oke. Post tiap hari or post kalau mood aja? Pengennya post tiap hari ya, cuma karena ada ini. Tapi emang nggak, pengen post tiap hari. Post tiap hari. Post tiap hari. Oke. Karena next. kalau nggak post tiap hari, moodnya hilang. Oh iya bener juga, bener juga, bener Gila. juga. Next, kamera DSLR atau kamera depan HP 2MP 5 estetik? Kamera HP MPF 2 estetik. Oke. Terus yang terakhir nih, yang paling menarik. Skripsi sendiri or bareng dia? Dianya siapa ya? Aduh ya. Dia ya. Orang sering nanya, Mak Wo-nya mana Pak Wo? Mak Wo-nya mana Pak Wo? Mungkin ya saat ini skripsi sendiri aja. Oke, mungkin bisa jadi teman-teman yang nonton di rumah Ya. mungkin berminat menjadi Mbak O ya. Open recruitment Mak Wo. Open recruitment Mbak O. Oke, udah selesai di update kita. Kita lanjut lagi ke pertanyaan ya. Oh boleh. Wah makin banyak pertanyaan nih. Gampang, dua lagi. Oke, next kita mau tanya lagi nih Pak O. Tantangan terberat apa dalam menjaga citra diri sebagai Pak O di dunia digital? Oke, tantangan terberat tadi juga udah diceritain ya. Terkait dengan orang belum tentu nerima dengan branding Pak O itu. Branding Pak O itu freak. Bahkan juga branding yang baru, yang senior-senior, Bang Adi atau enggak, sebenarnya yang pengen Pak O kenalkan itu bukan ini ya, informasinya ya. Kalau ini dengan berani juga bawa senior nih ya. Yang pengen Pak O kenalkan itu dialek sebenarnya. Pak O ini orang bermain di informasi bahasa. Wah, daerah ini sama daerah ini dialeknya berbeda loh. Nah, kan mengenalkan tuh. Dasarnya adalah tergantung dengan audiens yang paham nggak maksud kita apa. Nah, itu memang PR utama. Yang Pak O tadi kayak saya ini ya, Pak O main sebagai senior-senior itu kan ngenalin dialek Nak Mandasyeh ya, yang awak kayak ni kayak tu. Yang mana udah kecampur dikit sama bahasa anak Medan ya. Sampai anak-anak Medan mengaku wah itu bahasa Medan. Wah, betul itu bahasa Medan, cuma udah ada beberapa terjadi akulturasi ya di Banda Aceh sendiri. Dan anehnya gini, oke kalau memang anak Medan mengaku itu bahasa anak Medan ya. Sedangkan anak Bandanya sendiri itu nggak mengakui, mana ada bahasa anak Banda gitu. Kita kulit ada orang Sigli gitu kan, bukan orang Banda aslinya. Jadi next lagi sering juga orang bilang, wah kenapa kamu mempermalukan bahasa Aceh? Nah ini yang aneh. Yang mempermalukan siapa dan yang malu siapa? Nah kan itu anehnya, dikatakan mempermalukan. Atau sebenarnya kata mempermalukan ini adanya karena si netizen ini dia malu ketahuan bahasa Aceh itu menurut dia kurang bagus dengan orang, padahal orang sangat suka loh. Beberapa akun TikTok tuh ada yang bilang bahwasanya bahasa dialek orang Aceh itu enak didengar, rada mirip Minang sama Bali ya. Orang bilang T-nya itu T sama F-nya nih kan. Orang suka dengar itu. Tapi orang dia malu, terus dia nuduh, wah apa yang mempermalukan? Kok aku permalukan? Aku memperkenalkan loh. Wah oke, Pak O memperkenalkannya secara komedi. Ada yang marah, wah kenapa kamu mempermalukannya gitu segala macam. Dia ini aneh, memang ada netizen yang komen,
Coba lihat tuh film agak lain, film-film yang bilang orang-orang Sumut ya. Iya. Itu kan bahasa mana Iya. kita udah ini itu kan, nah itu kan bahasa. Mereka agak lain loh, komedi kan, komedi. Nah, mereka memperkenalkan dialek ataupun aksen Medannya dengan komedi, lawak dengan ya mempermainkan lah, bukan kok malah bangga orang Sumutnya. Nah, benar. dan bukan mereka memperolok itu, tapi kan ya dalam komedi juga ada ulok-ulok ya bahasanya, perolok-olok. Nah, jadi orang Sumutnya sendiri, wah bangga nih bahasa dialek Sumut makin dikenal, atau kayak orang Sunda, wah bahasa dialek Sunda makin dikenal, bahasa dialek Papua makin kenal. Sedangkan orang Aceh saat kita buat komedi ini, kamu mempermalukan bahasa Aceh. Wah, kok mempermalukan? Saya memperkenalkan. Benar. Perkenalkan, malahan Azra, kalau mau Azra tahu sendiri, kayaknya dialek Aceh tahu ya, ada 4 sejauh ini yang Pak aku tahu itu. Barat Selatan beda, orang Banda beda, Banda Aceh besar ya sama itu. Belandi Selawat Ya atau timur utara juga beda. Timur utara mungkin bisa dibilang itu lebih halus. Iya. Orang Banda Aceh sama Aceh besar udah ada tadi kayak udah akulturasi atau terkontaminasi sama ini, sama bahasa Medan dikit. Sedangkan kalau Barat Selatan itu kasar, ya kan, orangnya kayak suara Pak Wo kan deras, kasar kan. Nah itu mungkin, dan orang Gayo mungkin ada lembut karena di atas gunung ya. Nah karena ada yang bilang gitu ya. Nah itu yang Pak Wo kenalkan, tapi ya itulah masyarakat kita ya mungkin masih tidak berani, nggak pede pada dasarnya dalam hal memperkenalkan. Ya mungkin ada yang pede malah jadi NPD. Jadi kan kita bilang. Oke. PD boleh, NPD jangan. NPD gitu. jangan. Nah, Iya, jadi sedih sekali memang. tantangannya bisa dibilang, jadi tantangan lain nyari ide konten juga susah sebenarnya. Karena Pak sekarang kalau bisa dibilang harus relate sama masyarakat. Kalau nggak relate, real ya sekarang mungkin Insight lagi ini juga ya, lagi ambang-ambang juga nih. Emang dasarnya harus cari konten yang relate sama masyarakat. Kalau bahasa si Sasuke itu mewakili Ya, agar lebih mudah diterima juga sama masyarakat ya. Benar Bang Iben. sekali. Jadi itu benar, saya setuju tadi sama Bang Iben, kalau bahasa Aceh ini makin lama generasi sekarang tuh makin malu Ya, gitu makin ya. malu. Tapi kita udah kedatangan orang yang memperkenalkan, mah di hujat Udah juga. nggak dihujat ya. Aduh, kacau ya. Harus kita bangga, harus kita ajarin tuh orang jangan cuma bilang kita lo gue, ajarin orang Aceh itu awak. Awak itu bahasa Melayu sih ya. Ajarin mereka jangan lu tapi ke udah makan ke ya. Bener. Oke, pertanyaan terakhir Bang Iben. Wow, udah penghujung. Ya, udah di penghujung. Ada nggak sih pesan dari Bang Iben atau Pak Wo untuk teman-teman yang nonton di rumah, mungkin ingin bangun personal branding atau pengen jadi content creator nantinya? Oke, kalau pesan paling apa mau pesanin, yang penting paling utama jangan pernah berhenti mencoba ya. Kalau orang bilang coba aja mulai dulu, apapun bisa kita kontenkan walaupun tetap dengan pada kadarnya, dengan sopan santunnya. Menginformasikan aja dulu, jangan pernah berdiam diri. Karena Pak Paus saat ini lumayan sangat menyesal ya, mengapa saya tidak memulai ini saat masa-masa Covid dulu ya, karena Covid dulu memang dunia digital sangat lumayan ya. Saya bilang mulai aja dulu kawan-kawan, jangan kalian mempertanganilah, malulah, nanti aja lah. Boleh ada kata nanti aja, tapi alasan kalian berkata nanti ajanya itu ada alasannya. Ya misal kayak kalian itu rajinnya berolahraga, ya mungkin aku nggak sempat tuh rajin olahraga kali, udah kalian olahraga aja dulu. Kan kayak Pak U bilang tadi, personal branding nggak harus selalu depan kamera aja, tapi ya semua hal itu termasuk personal branding. Gimana cara orang menilai kita, wah dia mampu menguasai bidang tersebut, dialah orangnya itu. Nah jadi ya dasarnya itulah, jangan cuma berdiam diri aja, kita nggak ada berkembang apapun. Harus mencoba hal baru, kayak
satu quotes yang pernah Pak O bilang dulu waktu SMA, kalau punya imajinasi di kepala jangan simpan aja, tapi wujudkan itu jadi nyata. Luar biasa. Kalau punya imajinasi di kepala, jangan cuma disimpan di kepala, tapi diwujudkan lewat nyata. Oke, take notes ya teman-teman Cashfam di rumah. Luar biasa, nggak terasa nih ya Pak Wo. Kita udah di penghujung waktu. Wow. Sangat seru obrolan dengan Pak Wo hari ini, sangat berisi ya. Iya, sangat ini kali ya, Idul Adha. Idulnya. Daging banget. Oh, Dagingnya. Oke, luar biasa. Oke, sangat seru Pak Wo hari ini. Terima kasih banyak Pak Wo udah izin magang ya hari ini. Terima kasih juga Pak Irwansyah udah mengizinkan Pak Wo kami datang ke Komincast hari ini. Semoga next kita bisa sharing-sharing lagi. Boleh. Dan buat teman-teman di rumah jangan lupa pantengin IG Komincast untuk episode-episode seru selanjutnya. Saya Azra Khaira Zalika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama oi, aporu.